selamat berjumpa kembali dalam Indonesia Nyayur dalam 10 menit bersama pakar. Bersama kita ada Bapak Dr. Bagus Pupuk Budiarto. Beliau adalah peneliti senior entomologi di Badan Bank yang sehari-hari bekerja di Balai Penelitian Tanaman Sayuran. Pak Bagus, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Bagus bergabung dengan kita dan mudah-mudahan semuanya sehat ya Pak Bagus. Pak Bagus, ya, lupa kita bahas. Tadi kita sebut penyakit kuning nih. Sebenarnya penyebabnya apa sih? Kalau penyakit kuning ini penyebabnya adalah virus disebut dengan begonovirus, Pak. Familinya Geminivirus, tapi kalau ininya begonovirus, Bean Golden Mosaic Virus. Oke. Jadi virus, jadi biasanya bahwa petani kalau ada tanaman yang parah itu disebut virus ya. Ini benar-benar memang virus ya. Iya. Boleh sampaikan kalau sudah kayak gini Pak Bagus, bisa nggak dikendalikan? Kalau sudah terserang bisa nggak dikendalikan? Kalau sudah terserang, Pak, ya salah satunya harus kita hanya mencegah. Kalau sudah terserang ini sulit untuk dikendalikan, hanya kita bisa mencegah penularannya biar tidak lebih luas, Pak. Oke. Yaitu dengan sanitasi, pencabutan. Jadi yang terserang itu dicabut, tapi langsung dimasukkan plastik, Pak. Jadi begitu kita mau mencabut, itu harus membawa kantong kresek atau plastik. Begitu cabut, langsung dimasukkan ke dalam kantong plastik atau kresek. Kemudian dibakar. Tanya kalau hanya dibawa-bawa saja tanpa dimasukkan plastik, itu nanti justru malah akan, kalau itu ada vektornya akan menularkan ke ini yang lain, Pak, gitu. Oke, berarti pilihannya adalah terus jangan juga dibuang di galengan, misalnya dicabut tapi dibuang lagi di galengan, itu sama aja, Pak. Ininya, Pak. Jadi pilihannya adalah dicabut, dimasukin ke plastik sampai mati vektornya, atau ya, dicabut itu disemprot dulu dengan insektisida supaya vektornya mati tidak kemana-mana. Iya. Baik. Sekarang coba pengendalian, berarti pencegahan yang harus dilakukan ya. Iya. Bagus cerita untuk pengendaliannya, Pak. Sejak awal persiapan lahan barangkali apa yang harus kita lakukan? Ya. Jadi untuk pengendalian virus kuning ini, jadi harus ada ini, Pak. Jadi dari mulai awal, Pak. Jadi dari mulai segi kita harus mengkombinasikan. Pertama adalah varietas. Namun saat ini kita masih baru sebenarnya varietas, kemudian persemaian sehat. Nah, setelah persemaian sehat, pemanfaatan border jagung, Pak. Oke. Boleh baru yang border jagung barangkali gimana? Ya, pemanfaatan border jagung, kemudian baru penggunaan pestisida, tapi yang kita lebih cenderung bersifat repelen, Pak, daripada yang bersifat membunuh. Karena kalau bersifat membunuh, artinya imagonya sudah mengisap dulu makanan, artinya sudah menularkan, kena insektisida baru mati. Jadi vektornya mati, tapi virus kuningnya sudah masuk ke dalam tanaman. Jadi lebih baik mencegah, yaitu dengan jalan tadi isolasi di persemaian, penggunaan border jagung, dan penggunaan insektisida yang bersifat repelen, Pak. Oke, jadi kalau kita di persemaian itu berarti persemaiannya harus pakai kasa ya Pak Bagus ya? Nah, sekarang kita satu-satu, Pak. Jadi silakan. Tadi setelah kita selama ini untuk varietas, kita baru sedang diteliti oleh teman-teman pemeliharannya. Teman-teman pemeliharaan ada beberapa calon yang tahan terhadap virus kuning. Nah, kemudian untuk persemaian, ini dari mulai pertama isolasi persemaian, Pak. Oke. Nah, isolasi persemaian ini kita menggunakan sungkup persemaian dengan tinggi 1,5 meter minimal. Ya. Kenapa harus 1,5 meter minimal, Pak? Karena dalam pemeliharaannya kita bisa masuk. Tapi kalau sungkupnya pendek,
atau sungkupnya pendek, itu nanti pada saat pemeliharaan kan dibuka Pak. Ya. Begitu dibuka, nanti begitu itu masuk ditutup kembali. Oke. Jadi persemen itu dinding semean itu terbuat dari kain sifon atau screen yang ukuran meshnya lebih dari 70 Pak. Berarti memang harus lembut banget karena serangga penularnya. Karena memang ukuran vektornya juga memang sangat kecil. Oke. Nah kemudian cuman atapnya menggunakan plastik transparan Pak. Agar sinar matahari bisa masuk. Nah kemudian setelah jadi sungkupnya itu baru disterilisasi dulu Pak sungkupnya. Di tempat persemaian tadi disterilisasi dulu dengan menggunakan insektisida, biasanya dengan thiamethoxam bahan aktifnya. Kemudian setelah disemprot persemaiannya itu, nah itu nanti dipasang dulu sedikit yellow trap, perangkap kuning. Dipasang dulu perangkap kuning itu untuk mendeteksi masih ada yang tertangkap atau sudah tidak ada. Nah kalau di perangkap kuning masih ada kutu kebulnya, itu berarti belum steril Pak. Berarti belum bersih di dalamnya. Berarti belum bersih. Jadi lakukan penyemprotan lagi, dipasang lagi sampai 3 kali sampai benar-benar bahwa perangkap itu sudah tidak ada lagi kutu kebul yang terperangkap. Nah kalau sudah kutu kebul tidak terperangkap, artinya berarti sudah steril Pak. Nah setelah steril, barulah kita melakukan persemaian di dalam sungkup tadi. Atau bisa juga disemai di tempat lain, tapi yang tertutup juga. Nah, begitu mindah ke bumbunan, harusnya pada saat sore hari Pak, jangan pagi hari. Pada saat mindah ke bumbunan. Kenapa kok sore hari? Karena kalau pagi hari, Babesia ini ternyata dia mobilitasnya sangat tinggi pada jam 7 sampai jam 11 Pak. Berarti kalau sore hari vektor. Kalau sore hari dia mobilitasnya rendah. Jadi kemungkinan untuk dia terbang hinggap ke pada saat kita membawa persemaian itu akan kecil Pak kalau pada sore hari. Baik Pak Bagus. Terus berikutnya di lapangan gimana nih di lapangan? Nah, setelah steril persemaian masuk, kemudian kita 3 minggu dari persemaian Pak, kira-kira 4 daun. Kalau proliga kan dipincing dulu. Nah, kalau dipincing dulu berarti nunggu lagi sampai tumbuh kira-kira 10 hari setelah pincing, itu dilakukan dengan penggunaan inducer Pak. Terus Pak Bagus? Ya, jadi inducer. Jadi kita penyemprotan dengan inducer bunga daun pagoda. Nah, itu pada saat sore hari Pak. Setelah disemprot dengan inducer daun bunga pagoda. Jadi inducer ini fungsinya agar tanaman menjadi meningkatkan ketahanan Pak, atau menginduksi ketahanan yang ada di cabai itu terhadap virus kuning. Ya. Terus? Nah, setelah disemprot pada sore hari kita biarkan selama 2 jam biar meresap dulu. Nah setelah 2 jam baru disemprot dengan air biasa, dicuci. Kenapa dicuci? Karena kan di inducer bunga pagoda itu kan ada carborundumnya Pak. Carborundum ini sebenarnya dari tepung tembaga yang fungsinya untuk melukai daun sehingga si cairan induksi tadi bisa masuk ke dalam perlukaan daun tadi. Nah, itu nanti akan berwarna putih setelah disemprot oleh induksi bunga pagoda ini. Nah setelah 2 jam disemprot lagi dengan air biasa, air bersih sampai bersih. Nah kemudian baru setelah itu seminggu kemudian dipindah ke lapangan. Baik Pak Bagus. Nah, setelah di lapangan Pak Bagus. Ya. Pak Bagus, ini bagus sekali, menarik sekali sehingga pengendalian
Itu dalam hal ini pencegahan penularan memang harus dimulai sejak dari persemaian, Pak. Ya, sehingga Bapak Ibu para pemirsa itu memahami betul, tolong di titik tolak dari pengendalian dari virus kuning ini, virus kuning yang disebabkan oleh virus memang, kita menyebutnya penyakit kuning, memang harus dari tanaman yang sehat. Itu yang dimulai dari persemaian. Pak Bagus, terima kasih informasinya. Pemirsa, demikian mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih Pak.